Ya, halo, selamat pagi, Smart Listener. Apa kabar Anda untuk hari ini? Kami menyapa seluruh Smart Listener dimanapun saat ini berada yang akan mendengarkan kami di Smart FM Makassar. Nah, senang sekali pada pagi hari ini saya Priscilla Rini bisa menjumpai Anda dalam program spesial karena hari ini kita akan talk show bersama dengan Yakult. Nah, kalau kita ngomongin soal Yakult, pasti semuanya kita ini udah tahu Yakult itu apa. Jadi Yakult ini adalah minuman probiotik mirip yogurt yang dibuat dari fermentasi susu skim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei. Wah, kok minuman ada bakterinya sih? Seperti itu. Nah, kemudian Lactobacillus casei sirota ini ditemukan dalam sistem pencernaan manusia. Nah, Yakult ini kemudian hadir sebagai minuman yang baik untuk kesehatan. Nantinya kita akan ngobrol banyak mengenai minuman Yakult terlebih dahulu, lalu apa saja sih manfaatnya untuk tubuh kita, kemudian sehat nggak sih kalau diminum setiap hari. Nah, ini nih yang paling penting karena biasanya budaya masyarakat di Kota Makassar itu senang sekali makan yang namanya daging-dagingan, ya kan, yang berlemak sampai kadang-kadang abis makan kok leher saya agak sedikit sakit ya, kepala kok agak puyeng, ternyata kolesterolnya naik. Ternyata Yakult ini bisa membantu kadar kolesterol. Tema kita untuk hari ini, Yakult membantu kadar kolesterol. Dan pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh kedua narasumber yang juga sudah hadir bersama dengan kita via Zoom. Kali ini saya ingin menyapa terlebih dahulu selamat pagi kepada Bapak Haryadi. Hai, Bapak Haryadi ini adalah pimpinan Yakult Lady Department ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mbak Priscilia. Iya, Selamat pagi juga ke Smart Listener. benar. Apa kabar nih Pak? Sehat-sehat, Mbak Priscilia. Kayaknya kalau kolesterol kayaknya agak sedikit terjaga nih ya Pak Haryadi ya, karena Iya, sering mengkonsumsi Yakult. Oke, betul. baik. Dan selain Pak Haryadi juga tengah bersama dengan kita melalui via Zoom ini Bapak Subur Dwi Poyono selaku pimpinan Direct Sales Department. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Priscilia. Apa kabar nih Pak? Waalaikumsalam. Salam sehat Mbak. Kita kabarnya baik Mbak. Kabarnya Dan selamat baik. pagi untuk smart listener dimanapun Anda berada. Salam dari Yakul. Salam sehat dari Yakult. Baik, dan seluruh Smart Listener, acara kita juga pada pagi hari ini selain bisa langsung didengarkan secara live melalui 101,1 FM ya, Smart FM, Smart Listener juga bisa langsung menyaksikan kita secara live juga pada pagi hari ini melalui akun YouTube dari Smart FM Makassar. Silahkan nanti mungkin yang ingin bertanya atau memberikan komentar terkait tema kita untuk hari ini nanti akan saya bacakan. Dan untuk 5 penanya terbaik ini ada 5 hadiah yang sudah disiapkan oleh Yakult. Nanti kita akan berikan hadiahnya dan juga untuk pertanyaannya kita akan bacakan. Oke, langsung saja kita mau ngobrol dulu nih mengenai Yakult. Tadi juga sudah sempat saya singgung di awal. Yakult ini mengandung bakteri yang ada. Lactobacillus ini ternyata ditemukan dalam sistem pencernaan manusia. Nah, ini bakteri apa sih sebenarnya? Boleh diceritain? Saya mulai dari Pak Haryadi mungkin dulu. Silakan Pak Haryadi. Betul. Yakult mengandung bakteri baik yang namanya Lactobacillus casei strein yang mampu sampai ke dalam usus kecil kita. Dan manfaatnya untuk tentunya untuk kesehatan pencernaan seperti itu, Mbak Priscilia. Oke, berarti aman dong ya bakterinya ini untuk kita? Aman sekali. Oke. Nah, karena Yakult ini kan minuman probiotik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Berarti dia ini membersihkan usus nggak sih Pak kalau minuman Yakult ini? Oh tidak Enggak ya? membersihkan usus ya. Artinya membantu penyerapan sari-sari makanan seperti itu. Oke, nah itu dia. Nah, Yakult sendiri ini merupakan minuman susu fermentasi yang cocok diminum
di mana aja, kapan aja, dengan momen apapun. Nah, aman nggak sih nih Pak Subur kalau kita minum Yakult setiap hari? Kan rasanya agak sedikit asam. Gimana nih untuk orang-orang yang punya penyakit lambung? Ya, terima kasih Mbak Priscilia. Untuk Yakult, untuk sahabat smart listener dimanapun Anda berada, Yakult aman untuk diminum penderita yang punya sakit lambung. Hmm. Karena kita untuk Yakult ini asam kita adalah asam lemak dan asam jenuh, itu sangat tidak mempengaruhi dengan gangguan sistem yang punya penyakit lambung, Mbak Prisil. Mm-mm. Tetapi kalau memang sakit lambungnya parah, itu bisa konsultasi dengan dokter yang biasanya dikunjungi. Seperti itu, Mbak Prisil. Oke. Jadi kalau emang punya basic penyakit lambung ini agak sedikit diwaspadai. Nah, tema kita untuk hari ini adalah Yakult membantu kadar kolesterol. Ini saya juga baru tahu nih kalau ternyata Yakult ini bisa membantu untuk kadar kolesterol gitu ya. Biasanya saya taunya kalau untuk menurunkan kadar kolesterol itu seperti timun gitu, kita konsumsi. Nah, apa saja sih sebenarnya yang mesti diwaspadai saat menjaga kesehatan setelah kita ya, hari raya kemarin kan banyak makan dagingan nih, dan pola makan orang Makassar juga biasanya lebih banyak mengkonsumsi daging-daging. Apa sih sebenarnya yang mesti diwaspadai untuk menjaga kesehatan kita? Ini kita ke Pak Subur dulu nih. Ya, terima kasih Mbak Prisil dan para pendengar smart listener dimanapun Anda berada. Nah, untuk saat berlebaran, pastinya kita disuguhi oleh berbagai macam makanan itu Mbak Prisil ya. Mulai dari gulai, ada rendang, opor ayam, sambal goreng. Kalau di sini Oh, pasti banyak ya. soto, konro dan sebagainya itu Mbak Prisil. Konro ya. Ya benar, sampai kue kering khas Lebaran untuk daerah masing-masing. Kira-kira apa sih kesamaan dari makanan-makanan tadi Mbak Prisil? Mm-mm, Kan seperti itu pertanyaannya. benar. Jadi untuk sajian tersebut pastinya mengandung kolesterol jahat yang dapat memperburuk kesehatan kita. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk menjaga kadar kolesterol tetap seimbang dengan membatasi makanan berlemak. Selain porsi makannya dijaga, dibarengi juga dengan konsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah, Mbak Prisil, Hmm. serta perbanyak gerak dan tentunya olahraga. Seperti itu, Mbak Nah, Prisil. Nah, itu dia yang paling penting. Makanannya udah sehat, tapi nggak olahraga. Ini kan sama aja kan ya. Ini Benar. jadinya kondisi tubuhnya nggak seimbang. Jadi memang perlu dibarengi juga dengan yang namanya olahraga. Nah, tadi kan udah disebutkan ada beberapa nih untuk tips untuk menjaga kolesterol. Kira-kira ada yang lain nggak sih Pak Riyadi? Kita ke Pak Riyadi nih. Nyambung ke tadi yang disampaikan oleh Pak Sobur, rekan saya yang ada di kantor perwakilan Yakult yang ada di Makassar. Tadi disampaikan mengenai olahraga. Ini kan aktivitas yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan menghindari dari segala macam penyakit seperti itu Mbak Rizaldia ya. Olahraga itu bisa meningkatkan sirkulasi darah, memaksimalkan kerja jantung, hingga meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu Mbak. Nah kalau kita rutin olahraga, kita akan membakar lemak sekaligus menghilangkan kolesterol yang ada di pembuluh darah seperti itu. Nah baiknya satu lagi nih Mbak Priscilia ya, mengkonsumsi probiotik, salah satunya Yakult. Nah, Yakult merupakan minuman susu fermentasi yang tadi juga sudah disampaikan, yang sudah dipercaya oleh puluhan juta orang di 40 negara dan wilayah. Nah, ini Yakult sangat unik karena mengandung bakteri baik Lactobacillus casei cerotastren yang mampu membantu pencernaan selalu baik seperti itu. Nah ini ada suatu penelitian ya internal di Jepang oleh Osamu Konan dan kawan-kawan pada tahun 1996 diketahui bahwa bakteri L. casei-cerotastren mampu menyerap kolesterol seperti itu Mbak Priscia ya,
yang berada di dalam usus lalu dikeluarkan bersama dengan feses saat kita buang air besar. Seperti itu Mbak Rizal ya, manfaatnya. Oke, jadi memang sangat baik sekali ya untuk kesehatan. Betul. Selain usus olahraga, kita. minum Yakult. Seperti itu Mbak Rizal ya. Jadi kalau misalkan kita habis makan daging nih Pak, kita minum Yakult dulu apa makan daging dulu Pak? Ya, tidak ditentukan kapan waktu minum Yakult ya. Tapi sebaiknya setelah makan itu lebih baik, seperti itu Mbak. Oh oke, setelah makan ya sebaiknya. Ya. Oke. Dan kadang kita minum air putih, penggantinya bisa juga dengan minum Yakult. Dengan Yakult, oke, Iya. baik. Nah, ini kan selain tadi itu makanan yang berlemak, ada juga nih karena saking ingin sehatnya, jadi minum vitamin juga. Nah, aman nggak sih misalkan kita minum vitamin bersamaan dengan minum Yakult, Pak Riyadi? Aman, aman. Karena Yakult bukan obat ya. Yang di sini kan Yakult adalah probiotik, minuman kesehatan seperti itu. Oke. Dianjurkan minum Yakult itu 1 botol setiap hari, rutin. Setiap hari? Ya, secara rutin gitu Mbak. Oke, tapi kalau lebih dari sebotol aman nggak sih Pak? Misalkan saya minum 6 botol gitu. Tidak ada efek samping apapun minum Yakult. Oh, oke, baik. Ya. Itu berarti kalau 1 botol itu minimal ya? Ya, minimal tapi rutin, sehari. setiap hari konsumsi Yakult. Oke. Cukup 1 botol setiap hari. 1 botol. Nah, ini di Yakult ini juga kan selain rasa asam ada juga rasa manis nih. Ada manis-manisnya juga. Itu bisa bikin gemuk nggak sih Pak? Kayak cewek-cewek kayak saya itu kan takut gemuk ya. Itu bisa bikin gemuk nggak? Ini kayaknya cocoknya dijawab sama Pak Subur nih. Terima kasih Mbak Prisil ya. Memang kebanyakan para kaum hawa ini memang menjaga kondisi bentuk tubuhnya ya. Karena ketakutan juga kok Yakult manis dan sebagainya. Iya benar. Nah di sini yang harus diketahui dari para pendengar Smart Listener dimanapun Anda berada, Yakult itu yang terkandung gulanya itu hanya 10 gram untuk 1 botol Yakult. Jadi itu masih aman untuk semuanya yang yang takut akan gendut dan sebagainya, Mbak. Iya, seperti itu, Mbak. Yang kelebihan gula, ya kan? Benar. Kolesterol juga itu kan kegemukan juga, bisa bikin gemuk kan? Itu karena kadar kolesterolnya. Terus lalu gula juga bisa bikin gemuk. Tapi ternyata untuk Yakult ini aman ya. Untuk kadar gulanya ini udah ditekan. Tambahan juga Mbak Prislia, karena Yakult bahan bakunya susu skim tanpa lemak. Seperti itu. Oh, oke. Ya. Oh, bagus banget berarti dong Pak ya. Susu skim tanpa lemak itu yang banyak dihindari oleh cewek-cewek untuk tidak membuat tubuh menjadi gemuk gitu. Jadi tidak sehatnya emang dapat bener-bener ya Pak ya. Ya. Nah, ini dia Yakult tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Riyadi. Ini adalah minuman internasional asal Jepang yang sudah diminum 40 juta orang di 40 negara di wilayah setiap harinya. Dan saya juga adalah salah satu pengkonsumsi Yakult juga. Karena tiap hari di rumah saya ada mbak-mbak Yakult yang tiba-tiba, Yakultnya hari ini gitu. Udah minum Yakult belum gitu. Dan setiap hari itu untuk manfaatnya sendiri memang saya rasakan sekali. Nah, ini ada beberapa juga mungkin kasus yang mungkin dihadapi oleh Smart Listener yang agak sulit untuk BAB. Nah itu dia, itu kan tidak semua orang untuk proses pembuangannya itu lancar. Ada juga beberapa yang mengalami kesulitan seperti itu. Yakult ini bisa membantu nggak sih untuk memperlancar BAB atau sembelit? Kita ke Pak ini dulu, Pak Subur dulu. Ya, baik Mbak Priscilia, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sembelit atau konstipasi sendiri merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan buang air besar, Mbak Prisil. Betul. Yang mengalami sembelit biasanya BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu dan fesesnya mohon maaf berwarna coklat pekat atau kehitam-hitaman seperti itu Mbak Prisil ya. Kalau kita lama nggak BAB
Mohon maaf kalau kita memeriksa, yaitu warnanya agak hitam-hitam dan sebagainya. Kondisi Agak keras tersebut, juga kali Pak. ya benar, Ya. itulah nanti yang menjadi awal mula nanti jadi kayak ambeien dan sebagainya. Hmm. Kondisi tersebut umumnya disebabkan karena kecerobohan dalam menerima asupan yang dikonsumsi kita, terutama pada waktu kita kemarin habis Lebaran, toh Mbak Prisil, itu pasti makanan yang tersedia di meja makan kebanyakan adalah makan makanan yang rendah serat. Contohnya kalau di sini ya coto dan sebagainya tadi Mbak, tetapi tidak dibarengi dengan makanan berserat, olahraga dan minum air putih secukupnya. Ketidakseimbangan flora usus atau jumlah bakteri baik di dalam usus dapat dijadikan penyebab mengapa kita kesulitan buang air besar. Itu Mbak Prisil untuk kenapa kita bisa susah BAB, kondisinya seperti itu. Oke, ternyata itu ya yang membuat kita susah pup. Itu Benar. ada kondisi-kondisi juga seperti itu. Nah, jadi untuk meredakan itu atau bahkan untuk menghindari sembelit apa aja nih upaya yang bisa kita lakukan Pak Riyadi? Iya, ya pasti tadi bisa mulai dengan menjaga asupan makanan. Hindari terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang rendah serat seperti daging ataupun gorengan seperti itu Mbak Priscilia ya. Lalu perbanyaklah konsumsi makanan berserat tinggi seperti buah dan sayuran. Jangan lupa minum air putih yang cukup dan didukung minum Yakult setiap hari. Oke, berarti kalau ada masalah seperti itu, berapa banyak Yakult yang harus dikonsumsi? Kalau berapa banyaknya silakan aja, tapi rutinitasnya yang penting seperti itu Mbak Priscilia. Satu hari cukup, setiap hari 1 botol aja. Sebenarnya sih untuk kebutuhan 1 hari 1 botol cukup betul. Ya. Karena dalam 1 botol Yakult itu terdapat bakteri baik, namanya Lactobacillus casei cerotastrein. Bakteri ini bukanlah sembarang bakteri seperti itu Mbak Priscilia. Ya, dia dapat meningkatkan jumlah bakteri baik dan menekan bakteri merugikan di dalam usus pencernaan seperti itu. Nah, meningkatkan bakteri baik dapat membantu usus menyerap gizi dari makanan yang dikonsumsi secara optimal, sehingga usus menjadi sehat, pencernaan lancar, dan gangguan saluran pencernaan dapat dihindari. Seperti itu. Itu manfaat mengkonsumsi Yakult. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Nah, ya. Kalau untuk minuman Yakult ini sendiri bisa dikonsumsi dari usia berapa? Di usia yang sudah mendapat makanan tambahan. Tentunya dari usia balita. Seperti itu, yang sudah mendapat makanan usia tambahan. Balita. Oh oke, jadi sudah kalau sudah bisa diperbolehkan konsumsi. Karena kan biasanya juga anak kecil ini ada masalah juga kan di lambung mereka, kadang mereka susah BAB. Apa aman ini kita berikan Yakult? Kalau balita, yang pasti kan mendapat asupan gizi yang luar biasa dari ASI ya, Mbak Priscilia ya. Pastilah untuk usia balita sudah mendapat formula yang luar biasa seperti itu. Artinya kalau konsumsi Yakult yang disarankan itu mamahnya yang konsumsi Yakult. Iya. Jadi ibunya nanti yang konsumsi. Oke. Iya, ibunya yang konsumsi. Seperti itu Mbak Priscilia. Oke, baik. Biasanya juga ini kan untuk anak-anak yang usia sekolah ya, karena mungkin pola makan mereka yang kurang sehat juga sehingga menyebabkan ada agak sedikit masalah di lambung mereka. Ini untuk anak-anak juga boleh dikonsumsi dan sangat aman sekali untuk dapat mengkonsumsi Yakult dan juga untuk membantu sembelit. Nah, kita tadi sudah berbincang banyak sekali mengenai Yakult dan juga bakteri baiknya. Kita mau tahu nih apa sih manfaat dari bakteri LKC ini tadi. Tapi kita tahan dulu. Kami akan segera kembali setelah jeda ini. Oke, baik. Kembali lagi smart listener di talk show kita pada pagi hari ini. Masih bersama dengan Yakult. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Nah, tema kita untuk hari ini Yakult membantu kadar kolesterol.
Bahkan ternyata bukan cuma membantu kadar kolesterol kita juga, tapi ini juga bisa membantu sembelit atau kesulitan BAB. Jadi Yakult ini bisa membantu ya kalau pada saat kita mengalami kesulitan, dan ini juga ternyata aman diminum oleh anak-anak ya. Dan tentu saja kalau untuk pemberian untuk anak-anak ini mesti dalam pengawasan orang tua. Jangan sampai karena anak-anak seneng nih rasanya agak kecut-kecut manis-manis tiap hari minum Yakult sampai 10 botol. Wah, itu jangan juga, kebanyakan kayaknya. Ya, jadi mesti dalam pengawasan, tetap dalam pengawasan orang tua. Nah, tadi sebelum kita break, saya juga sudah sempat melontarkan pertanyaan apa sih manfaat bakteri baik itu, dan nantinya akan dijawab oleh kedua narasumber kita yang pada pagi hari ini masih bersama dengan kita. Ada Bapak Haryadi selaku pimpinan Yakult Lady Department, dan juga Bapak Subur Dwi Poyono selaku pimpinan Direct Sales Department. Dan untuk pada pagi hari ini kami juga live secara streaming di YouTube dari Smart FM Makassar. Silakan untuk seluruh Smart Listener yang mau ikutan memberikan pertanyaan ataupun juga komentar mengenai tema kita untuk hari ini, kami persilakan karena ada 5 hadiah menarik yang sudah disiapkan Yakult bersama dengan Radio Smart FM. Oke, baik, langsung saja kita mau tanya nih ke Pak Subur. Kalau boleh tahu apa saja sih sebenarnya manfaat dari bakteri LKC ini? Baik, terima kasih Mbak Prisil. Untuk manfaat dari bakteri ini sendiri merupakan bakteri baik yang berguna untuk menjaga pencernaan kita selalu baik, Mbak Prisil. Bakteri ini tentunya termasuk ke dalam golongan bakteri probiotik yang aman untuk dikonsumsi serta dapat mencapai usus di dalam keadaan hidup. Nah, dalam satu botol Yakult sendiri terdapat banyak bakteri Lactobacillus. Kekebalan tubuh yang kuat tampaknya adalah hal yang harus diperhatikan di masa pandemi seperti saat ini, Mbak Prisil. Bakteri baik Lactobacillus yang terdapat pada Yakult akan menekan tombol on sel-sel kekebalan tubuh di dinding usus, yang kemudian akan meningkatkan aktivitas sel-sel kekebalan tubuh di dalam tubuh kita, Mbak Prisil. Sehingga daya tahan tubuh akan berada pada titik optimum. Seperti itu untuk manfaatnya, Mbak Prisil. Wow, ternyata manfaatnya sangat besar sekali ya untuk Yakult ini sendiri. Jadi memang kayaknya ini bukan sebaiknya, tapi kalau menurut saya nih kayaknya kita wajib minum Yakult deh. Karena ini membantu pencernaan kita juga ya kan, dengan bakteri-bakteri baik di dalamnya. Nah, ada yang mungkin mau ditambahkan dari Pak Haryadi mengenai manfaat dari bakteri LKC ini sendiri? Kalau manfaat bakteri Yakult ya, tadi sudah disampaikan ya secara keseluruhan oleh Pak Sobur seperti itu. Yang pasti kalau manfaat ada 5 sih sebenarnya manfaat meningkatkan jumlah bakteri baik. Yang utama, menekan jumlah bakteri jahat, mengurangi racun dalam tubuh, menjaga tubuh selalu baik, mencegah gangguan pencernaan. Seperti itu, Mbak, itu manfaatnya. Oke. Baik, itu dia tadi manfaat yang banyak sekali dimiliki oleh Yakult. Langsung saja kita ke YouTube dulu, Pak Subur dan juga Pak Riyadi. Ada beberapa komentar juga yang udah masuk di sini. Akan kami bacakan. Yang pertama ini ada dari Nima. Selamat pagi, apakah Yakult aman untuk anak usia di bawah 2 tahun? Aman ya, tadi kita udah jawab. Aman. Tapi kalau yang masih baby banget, yang masih ASI, mungkin sebaiknya yang minum adalah ibunya. Boleh bayi minum juga, tapi dicampur air hangat, karena kan Yakult harus dingin seperti itu. Kalau untuk bayi mungkin kan tidak kuat ya rasa dinginnya, dicampur dengan air hangat seperti itu, baru dikonsumsi. Oke. Ya. Oh, berarti Yakult boleh dicampur dengan air ya? Air hangat. Kalau untuk baby ya seperti itu, Mbak. Oke, namun mungkin untuk dosisnya perlu diperhatikan, jangan terlalu banyak mungkin ya. Tidak harus 1 botol seperti itu. Sedikit-sedikit gitu. Boleh. Sedikit-sedikit. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya lagi. Saya pernah ada pengalaman dengan minuman kekinian itu dicampur Yakult. Apakah aman? Nih, siapa nih yang mau jawab nih?
minuman kekinian yang dicampur Yakult. Aman nggak sih? Ya, terima kasih Mbak Prisil. Boleh saya kasih jawaban? Silakan, Pak. Untuk dari segi keamanan pasti kita aman Mbak Prisil. Tetapi kalau para pendengar smart listener dimanapun Anda berada, kalau untuk mencari manfaatnya pasti berkurang. Nah, Hmm, kalau untuk minuman yang kekinian, kemungkinan banyak itu outlet-outlet itu mencari cuma tes rasanya aja Mbak Prisil. oke. Tetapi kalau untuk manfaat, benar-benar mau mencari manfaat dari Yakult, itu memang harus pure minum Yakult untuk tidak dicampur apapun. Nah, kalau untuk segi keamanan saja pasti aman, Mbak Prisil. Selama kondisinya dicampur dengan yang dingin, jangan yang alkohol atau panas dan sebagainya. Seperti itu, Hmm, Mbak Prisil. oke. Jadi untuk manfaat mungkin akan berkurang ya, smart listener. Kalau dicampur, kalau mau dapat manfaatnya full ini ya full, full ini kita harus minum Yakultnya secara langsung tanpa dicampur apapun juga. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Kiki. Apakah aman Yakult diminum orang yang punya penyakit MAH? Nih, siapa nih? Ke Pak Aryadi nih. Ya, ya. Untuk orang yang sakit mah sangat aman ya. Eh, Minum Yakult seperti itu. Karena Yakult kan memperbaiki sistem pencernaan seperti itu Mbak, meningkatkan daya tahan tubuh dan ini aman untuk menderita sakit mah. Kalau mah akut itu harus yang tentunya harus konsultasi dulu dengan dokter seperti itu. Itu sih Mbak Pris ya. Oke, jadi kalau untuk yang punya penyakit MAH akut ini tetap harus dalam pantauan ya, Pantauan pantauan dokter. dokter kesehatan. Ya. Tapi kalau misalkan yang punya penyakit MAH yang kadang-kadang muncul ya, itu karena pengaruh stres mungkin atau salah telat makan ya, ini boleh mengkonsumsi Yakult. Ini ada lagi nih, assalamualaikum Pak, saya sering minum Yakult. Mau nanya, kalau Yakult sendiri aman diminum saat diare? Ini untuk menghilangkan bakteri jahat dalam lambung. Aman nggak pada saat pas diare terus minum Yakult? Iya, terima kasih atas pertanyaan untuk Mbak Priscil ya. Iya. Karena kondisi diare memang kita sangat perlu minum Yakult, Mbak. Asumsinya untuk kondisi diare itu memang pergerakan di dalam usus kita di dalam tubuh itu tidak normal, Mbak. Itu terlalu cepat ya pergerakan usus itu. Jadi dengan minum Yakult dengan bakteri baik yang ada di dalam Yakult itu bisa menormalkan pergerakan usus supaya tidak terlalu cepat. Itu yang pertama Mbak Prisil. Dan untuk yang jelas semakin banyak bakteri baik lactobacillus yang ada di dalam Yakult masuk pada waktu diare itu semakin bagus karena bisa menekan bakteri jahat yang ada di dalam usus pada waktu diare. Oh, Itu Mbak Prisil ya. Oke, baik. Jadi sangat dianjurkan sekali berarti ya pada saat diare kita minum Yakult. Benar sekali. Karena biasanya ini saya juga baru tahu nih Pak. Saya juga baru tahu. Biasanya kalau pas diare mau minum, jangan minum Yakult dulu. Takutnya nanti malah nggak berhenti gitu. Tapi ternyata itu sangat membantu ya, salah satu pengobatan juga kali ya untuk langsung menghentikan diare yang disebabkan oleh bakteri jahat tadi itu. Oke, dari Dian mau nanya, nutrisi yang terkandung dalam Yakult masih terjaga dicampur minuman lain. Nah, udah nih tadi sama pertanyaannya. Untuk kandungan nutrisinya ya itu sudah tidak bekerja sama sekali, udah nggak ada manfaatnya ya kalau dicampur. Bagaimana kaitannya Yakult dengan kolesterol? Apakah bisa menurunkan kolesterol? Ada lagi nih dari Sikat Sepatu. Bagaimana kaitannya dengan kolesterol? Bisa menurunkan kolesterol nggak si Yakult ini, Pak? Kita ke Pak siapa nih? Pak Riyadi ya. Silakan Pak Riyadi. Tidak sih sebenarnya Mbak Priscil. Tapi kalau kita konsumsi Yakult, ya mudah-mudahan karena di situ juga tadi sih sebenarnya sudah disampaikan di awal ya mengenai kolesterol. Kalau kita konsumsi Yakult itu bisa menetralisir seperti itu. Seperti itu Mbak Priscil. Bisa ya, jadi bisa menetralisir nih kulit sepatu. Terus ada lagi nih pertanyaan pagi, keluarga saya berlangganan Yakult via Yakult Lady yang rutin datang. Namun ada kalanya Yakult yang diberikan sudah tidak dalam kondisi dingin. Apakah itu tetap aman dikonsumsi?
Aman konsumsi, tapi manfaatnya sudah berkurang. Seperti itu, Oke. Mbak Prisil. Karena Yakult itu kan harus disimpan dalam kondisi dingin Hmm, dan sampai ke pelanggan juga dengan kondisi yang baik, seperti itu, harus dingin. harus Nah, dingin. disarankan kalau beli sudah tidak dingin, penyimpanannya kurang baik, ya Sebaiknya diharapkan jangan tidak ya. tidak dibeli atau dikonsumsi. Kalau dikonsumsi Oh, sih aman karena tidak ada efek samping apapun. Cuma manfaatnya sudah tidak ada. Seperti itu Mbak Prisya. oh gitu. Jadi Yakult Ya, ini memang sebaiknya dalam kondisi pasti dingin pasti ya. rasanya akan lebih asam. Lebih Seperti itu. asam. Oh, oke. Ya, Jadi kalau ada yang jualan Yakult, kondisinya tidak dingin, sebaiknya kita jangan beli betul. ya, jangan Ya. dibeli. Oke. Wah, ini informasi yang sangat menarik sekali juga. Lalu ada lagi nih pertanyaan berikutnya dari Max TV. Baiknya Yakult itu dikonsumsi pada saat dingin. Iya, benar. Atau suhu ruangan, karena terkadang di lapangan saya dapat Yakult sudah tidak dingin lagi, Pak. Oh, udah dua nih. Yang sering dapat Yakult udah nggak dingin. Nah, Ya, itu harus kondisinya. harus koreksi juga mungkin. Mm-mm. Seperti itu. Ini, jadi sebaiknya Yakult itu dikonsumsi pada saat dingin ya, Max TV. Eh, Selamat pagi Pak. Ini ada nih cukup menarik nih pertanyaannya Pak. Selamat pagi Kak. Apakah Yakult bisa digunakan untuk campuran skincare? Gimana nih? Gimana nih? Mungkin Pak Aryadi bisa. Tidak dianjurkan sih sebenarnya karena manfaat Yakult itu dikonsumsi ya langsung satu botol tersebut gitu Mbak Pris ya. Oke. Tidak di mix dengan make up seperti itu ya. Oke, cukup menarik juga nih. Ternyata banyak banget ya, selain eksperimen di minuman, ada juga yang mencampur di skincare. Benar. Mungkin pengen mencari yang bakterinya Mbak Prisil ya. Tapi dari kita, dari Yakult pribadi tidak menyarankan untuk hal itu. Ya, Oke. ya. Terima kasih Mbak. Oke, baik untuk Fadila sangat tidak disarankan ya dicampur di skincare-nya, dibukanya kesian. Itu bakteri untuk lambung, bukan untuk kulit muka. Oke. Aduh, lalu kalau lansia, masih dari Fadila, kalau lansia umur 90-an aman nggak untuk konsumsi Yakult? Kalau untuk Baik. lansia? Ya Mbak Prisil. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Mbak siapa tadi maaf? Dari Fadilah. Mbak Fadilah ya. Iya. Jadi seperti ini Mbak Fadilah ya. Kalau mohon maaf dalam usia 90 kondisi normal itu memang sangat disarankan. Karena apa? Dengan kita bertambahnya usia, untuk daya tahan tubuh seseorang itu pasti akan menurun. Mudah-mudahan dengan minum Yakult nanti daya tahan tubuh tetap terjaga, itu untuk yang pertama. Terus apabila nanti dengan usia 90 ada penyakit komorbid atau bawaan, ya tolong koordinasi dengan dokter apakah diperbolehkan dengan konsumsi seperti itu. Dengan catatan tadi yang saya sebutkan dengan kondisi pas waktu normal Mbak, ya Mbak Prisil, jadi nggak ada komorbid dan sebagainya. Seperti itu Oke. Mbak Prisil ya. Oke, baik. Jadi masih harus tetap dalam pantauan ya. Karena di usia umur 90 itu sama seperti balita. Jadi kondisinya tidak sama lagi pada usia-usia produktif, agak sedikit berbeda. Jadi mesti di bawah pengawasan. Ada lagi nih pertanyaan Rumah Kue Damita. Pagi, saya Bu Emma, umur 40 tahun, mau tanya saat ini dalam program diet yang mengurangi karbo. Yang ingin saya tanyakan, apa bagus saya konsumsi Yakult yang kadang saya minum 4 kali sehari? Karena dia mengurangi karbo, dia minum Yakult sampai 4 kali sehari. Apakah bagus nih? Selama ini seperti apa efek sampingnya? Artinya ada perubahan karena ini program diet seperti itu. Kalau ada perubahannya signifikan dengan program diet tadi, ya disarankan selalu minum Yakult seperti itu. Karena memperbaiki sistem pencernaan. Gitu. Memperbaiki sistem pencernaan ya. Iya. Kalau efek sampingnya baik ya lanjutkan. Iya benar. Saya kayaknya nanti kalau program diet saya juga nanti akan saya barengi dengan minum Yakult yang banyak ya. Karena bakteri baiknya itu bisa membantu pencernaan saya. Karena biasanya itu kalau cewek-cewek itu memang suka menjaga di pencernaan karena ini adalah salah satu tempat juga yang banyak
diberikan makanan yang enak-enak gitu sampai badannya Samnas tidak terjaga dengan sangat baik. Oke, yang terakhir dari Umar Murad, selamat pagi Mbak, Bapak Yakult, bagaimana menjadi Yakult Lady? Apa persyaratannya? Oh, ini kayaknya mau jadi Yakult Lady nih, apa persyaratannya? Nanti mungkin kita akan bahas mengenai Yakult Lady di persyaratannya Sesi. Ya, di sesi yang terakhir ya. siap. Iya, itu nanti ada di sana, nanti akan dijelasin gimana syaratnya menjadi penjual Yakult di toko, kemudian menjadi ibu Yakult Lady, kemudian nomor teleponnya nanti akan bisa dihubungi. Oke, itu dia tadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube dari Smart FM Makassar. Nanti silakan untuk Pak Subur dan juga Pak Riyadi untuk bisa memilih 5 penanya terbaik. Nantinya akan diberikan hadiah dan nanti kita akan mengumumkan di akhir talk show kita pada pagi hari ini. Kita kembali lagi ke manfaat dari Yakult. Nah, ini kan Yakult ini punya bakteri LKC pada Yakult. Ini bisa memperkuat kekebalan tubuh nggak? Kita ke Pak Aryadi nih. Untuk kekebalan tubuh, ya artinya kalau Yakult ya meningkatkan daya tahan tubuh ya. Nah, karena manfaat Yakult juga di sini memperbaiki sistem pencernaan, penyerapan sari-sari makanan yang baik, seperti itu. Kalau usus sehat, ya yang pasti BAB lancar, seperti itu, Mbak Prisil. Ya, terhindar diare, sembelit, BAB yang baik, itu kan merupakan tanda usus yang sehat. Iya. Seperti itu. Oke. Ya, kan. Iya, gimana Mbak? Jadi memang Yakult ini sangat bisa membantu untuk memperkuat sistem imun kita ya, karena kan saat ini di masa pandemi banyak sekali orang akhirnya mengkonsumsi macam-macam biar tubuhnya tetap, imunnya ini tetap kuat, tetap terjaga sehingga terhindar dari virus. Dan mungkin salah satu pilihan yang bisa diambil oleh Smart Listener untuk mempertahankan imunnya adalah mengkonsumsi Yakult, karena ternyata Yakult juga bisa memperkuat kekebalan tubuh kita. Selain memperkuat kekebalan tubuh, ini juga akan memperkuat kekebalan kantong kita karena harganya tidak mahal ya. Untuk mendapatkan sehat ternyata untuk mengkonsumsi Yakult itu kan sebotol harganya 9.000 ya Pak, 10.000 ya. Kalau satu pack Mbak ya, isi 5 botol. Isi 5 botol ya, benar. Dalam satu apa sih biasa namanya? Iya, kayak di belakang saya nih. Ya. Satu packnya 9.500 Mbak. Ya, itu dia. Ya. Isinya 5. Kalau 10.000 kembali 500. Masih ada kembaliannya lagi 500. Ini kalau kita konsumsi setiap hari, ini sehatnya dapat ya. Kita juga dapat manfaat dari Yakult itu sendiri. Nah, yang terakhir sebelum kita jeda iklan, berapa sih sebenarnya jumlah bakteri LKC di setiap botol Yakult? Berapa banyak sih sebenarnya isinya bakterinya di dalam? Ya. Terima kasih Mbak Prisil. Perlu diketahui untuk para pendengar setia Smart Listener, untuk jumlah bakteri yang ada di dalam satu botol Yakult itu lebih dari 6,5 miliar bakteri baik yang ada di dalam botol itu, Mbak. Wow. Seperti itu. Banyak manfaat dan banyak bakteri yang ada di situ. Mudah-mudahan nanti bisa dengan minum satu botol Yakult bisa menekan bakteri jahat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi jumlahnya 6,5 miliar bakteri baik di dalam satu botol. Wow, banyak banget ya. 1 botol itu berisi 6,5 miliar bakteri LKC. Bayangkan kalau kita minum sebanyak 5 botol. Berapa miliar bakteri baik yang ada di tubuh kita ini yang mengalir kemudian membantu pencernaan dan juga sel-sel tubuh kita. Oke, baik. Kita mau jeda sebentar. Kita masuk iklan dulu. Nanti kami akan segera kembali di sesi terakhir terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah sempat saya sampaikan. Jangan kemana-mana, semua listener, kami akan segera kembali.
Baik, semua listener, kembali lagi bersama dengan Yakult. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Yakult membantu kadar kolesterol di tubuh kita. Nah, masih bersama dengan kedua narasumber kita, Bapak Haryadi selaku pimpinan Yakult Lady Department dan juga Pak Subur Dwi Poyono selaku pimpinan Direct Sales Department. Karena kita sudah masuk di sesi terakhir dan nantinya kami persilahkan kepada Pak Subur dan juga Pak Haryadi untuk memilih 5 penanya terbaik yang sudah masuk ke YouTube. Nanti kita akan umumkan. Kita akan membahas dulu nih. Nah, tadi ada pertanyaan juga di pertanyaan terakhir itu gimana syaratnya untuk menjadi Yakult Lady. Nah, itu dia. Mungkin boleh dijawab dari siapa nih? Saya, Mbak Priscil. Ya, silakan. Memang banyak pertanyaan seperti ini ya mengenai kondisi seperti apa aja syaratnya menjadi Yakult Lady. Ya. Yang pasti kita sudah tentukan ya wilayah yang nanti kita akan berikan ke Ibu Yakult Lady seperti itu. Nah, syaratnya yang pasti yang pertama sudah berkeluarga. Ya, usia 35 sampai 38 tahun seperti itu. Yang tentunya sudah berkeluarga ya. Yang pertama syaratnya adalah sudah berkeluarga. Jadi kalau belum berkeluarga belum bisa ya jadi kita kasih kesempatan ke perusahaan lain dulu seperti itu. Oke. Karena bisa jadi peluangnya akan lebih banyak. Terus untuk wilayah tadi sudah saya buat dulu wilayah areanya dan tentunya nanti kita ada tim yang melakukan penawaran ya siapa aja yang bisa menjadi Yakult Lady seperti itu. Nah, kantor perwakilan Yakult sudah banyak ya. Ada yang kalau di Kabupaten Goa ini ada 2 ya. Kita sebut kantor perwakilan ya. Nah, untuk wilayah di Makassar kota juga sudah ada kantor perwakilannya seperti itu. Kalau memang ada ketertarikan bisa langsung ke kantor cabang yang ada di Makassar, kantor pusatnya seperti itu di Jalan Raya Palangga. Seperti itu. Oke. Kalau untuk jenjang pendidikannya? Minimal SMP. Minimal SMP ya. Ya. Yang penting ada sertifikat lulus sekolahnya aja ya gitu ya, SMP. Ya. SMP. Oke. Betul. Baik, jadi persyaratannya tidak berat, tapi yang paling berat adalah harus sudah menikah. Itu kayaknya agak berat di saya ya Pak ya. Kita kasih kesempatan yang belum bekerja, Mbak Priscil. Ini bagus sekali karena membuka kesempatan bekerja untuk ibu rumah tangga. Jadi membantu juga perekonomian di keluarga mereka masing-masing ya. Ini bagus sekali. Nah, kemudian ada lagi nih, bagaimana syarat menjadi penjual Yakult di toko? Baik, terima kasih Mbak Priscil. Oh, iya Di toko. Iya, Pak R. Di toko, silakan Pak Subur. Ya. Baik, untuk yang para pendengar Smart Listener dimanapun Anda berada, apabila pengen atau berniat jualan Yakult di toko, yang pertama, yang pasti ada tokonya Mbak Priscil ya. Terus yang kedua harus ada pendinginnya. Saya tekankan lagi harus ada pendinginnya, soalnya Yakult harus disimpan di suhu pendingin 0 sampai 10 derajat Celcius. Syaratnya itu saja. Sama untuk yang terbaru adalah kita nanti untuk KTP. Karena KTP adalah database kita, dan nanti apabila pelanggan pengen penerbitan faktur pajak dan sebagainya, nanti bisa menambahkan nomor NPWP untuk para pelanggan seperti itu. Jadi persyaratannya sangat mudah dan nanti bisa dikunjungi dari tim kita setiap seminggu 1 kali, Mbak Priscil. Oke. Nomor telepon yang bisa dihubungin di nomor berapa nih, Pak? Baik, untuk nomor telepon yang bisa dihubungi ada 2 nomor telepon. Yang pertama 0411 899 0766. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua 0853 9998 5899, Mbak Priscil. Oke, jadi untuk seluruh smart listener yang mungkin mau jualan Yakult di toko, itu nomornya boleh di save, nanti boleh langsung dihubungi ya untuk berkoordinasi
sebagaimana syarat yang sudah disampaikan. Oke, ini selain itu juga untuk mendapatkan informasi terkait Yakult, kita bisa menghubungi kemana aja nih, Pak Subur? Iya, baik Mbak Prisil, untuk di kita di medsos Yakult kita juga ada beberapa. Yang pertama Instagram, itu untuk di Instagram lagi Yakult_Indonesia. Satu ya Mbak ya, soalnya banyak nama yang tentang Yakult, tetapi yang resmi dari Yakult tadi yang saya sebutkan Mbak. Selanjutnya untuk Facebook juga ada Yakult Indonesia untuk Facebooknya. Untuk Twitter juga ada Yakult Indonesia juga. Itu untuk mencari informasi tentang Yakult yang resmi dari kita Mbak, dari Yakult terutama. Oke, jadi ini banyak ya yang bisa bisa kita kunjungin. Kalau ke Instagram ada Yakult_Indonesia, Facebook ada Yakult Indonesia, di Twitter juga ada @Yakult_Indonesia. Boleh juga kita ke Instagram dari Pak Haryadi, silakan mungkin Pak atau mungkin Instagram Pak Subur, oh jangan dong ya. Itu agak sedikit berbeda. Oke, karena kita sudah mengingat durasi, kami persilahkan kepada Pak Subur dan juga Pak Haryadi untuk bisa memilih 5 pemenang yang berhak mendapatkan bingkisan dari Yakult. Ini ada beberapa pertanyaan tadi, ada Nima, kemudian ada Kiki, Arya, Dian, Sikat Sepatu, Kurniawati, Makassar TV, Fadila, dan Rumah Kue, dan terakhir Umar Murad. Silakan boleh dipilih mungkin. Silakan Pak Haryadi. Ya, Pak Haryadi silakan boleh dipilih. Udah dibuka di YouTube-nya, ada pertanyaannya di situ. Iya. Oh, ini nanti sekarang atau nanti? Sekarang boleh diumumkan dulu untuk 5 pemenangnya. Ya. Nanti untuk selanjutnya bisa berkoordinasi dengan Smart FM atau langsung dari pihak Yakult. Oh ya, siapa aja ulang tadi Mbak Priscil? Ada Nima Hidroponik nih yang bertanya mengenai Yakult usia aman di bawah 2 tahun. Kemudian nah itu hidroponik. Hidroponik ya yang pertama. Ya. Oke, 1. Yang kedua? Yang kedua dari saya mungkin si Mbak Fadilah Azharah yang tentang skincare tadi. Oh, skincare. Ya benar. Cukup menarik ya pertanyaannya. Ini baru 2. 3 lagi? Berikutnya? Yang tidak menyebabkan gemuk tadi? Menyebabkan kegemukan ya, diet ya? Iya. Rumah Kue Damita ya Mbak, official. Oh ini, berumur 40 tahun dalam program diet Rumah Kue Damita. Betul. Ya. Oke, ketiga. Masih 2 lagi nih. Sama Mbak Nima boleh? Yang pertama. Mbak Nima kan tadi udah, Mbak Nima udah. 1. Oh ya. Ya, udah Mbak Nima, kemudian Fadila kedua, kemudian Rumah Kue Damita. Ada 2 lagi nih pertanyaan, 2 lagi nih hadiah yang akan kita berikan. Siapa aja itu Mbak Priscil yang 2 mungkin Max TV boleh Mbak? Yang mana nih Pak? Max TV. Oh, Max TV. Konsumsi saat dingin ya. Ini dia mendapatkan di lapangan kondisinya udah nggak dingin lagi ya, sama kayak perasaan udah dingin gitu, nggak enak banget. Satunya dari Pak Haryadi, silakan Pak Haryadi, kurang 1. Yang 1 Pak Haryadi ya, oke. Pak Haryadi 1 lagi Pak untuk pemenangnya, dan kita akan mengakhiri untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. Tadi ada Lydia apa siapa tadi Pak? Yang mana nih Pak? Mbak Priscil mau pilih seperti itu? Oke, menurunkan kolesterol ya. Ya itu. Bisa itu. Ini juga bagus nih, Sikat Sepatu. Ya. Gimana kaitannya dengan menurunkan kolesterol? Karena sama dengan tema kita untuk hari ini. Oke, baik. Ya, baik untuk seluruh komentar yang sudah masuk, silakan langsung menghubungi Smart FM Makassar atau boleh langsung mungkin ke Yakult ya untuk berkoordinasi terkait dengan bingkisan yang akan diberikan. Baik, terima kasih banyak karena kita mengingat durasi juga kita sudah sampai di akhir acara. Sebagai closing statement dengan secara singkat Pak Haryadi apa yang ingin disampaikan
Kita mulai Pak Haryadi dulu, baru ke Pak Subur. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Prisil. Terima kasih juga ke Smart Listener ya sudah setia yang hari ini mengikuti talkshow ya seperti itu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pelanggan setia Yakult ya, khususnya untuk pelanggan Ibu Yakult ini dan juga pelanggan toko seperti itu. Nah, kalau untuk kondisi saat ini karena masih kondisi pandemi ya, diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Oke, Pak Subur silakan. Ya, terima kasih Mbak Prisil. Untuk yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk para pendengar Smart Listener dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. Dan juga saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih untuk pelanggan toko setia DS Makassar. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan rezeki lancar semuanya. Dan jangan lupa juga dari saya, jangan lupa minum Yakult setiap hari, minimal 1 botol sehari, dan semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Prisil. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Haryadi dan juga Pak Subur sudah bersama dengan kami di talk show pada pagi hari ini bersama dengan Yakult membantu kadar kolesterol. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam talk show lainnya dengan pembahasan yang menarik bersama dengan Yakult yang menjaga kesehatan usus kita. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Setiap hari. Kambaro. Saya Priscilla ini pamit undur diri, semua listener. Selamat menikmati harinya, sehat selalu dan sukses untuk Anda semua. Dah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sahabat listener. Sampai jumpa di lain waktu.